kita melakukan kegiatan yang namanya kegiatan bernafas. Nah, tahu kalian kalau kegiatan bernafas itu ada organ-organ tubuh kita yang bekerja lebih keras. Untuk apa? Supaya memastikan manusianya itu mendapatkan udara yang mudah disediakan oleh Allah. Kira-kira ada nggak manusia di sini yang tidak bernafas? Tidak. Jadi semuanya bisa merasakan nafas ya. Oke, kali ini Ibu akan memberikan materi pelajaran mengenai Jadi Ibu akan memberikan pelajaran dengan materi apa kira-kira? Sistem pernafasan. Ya, jadi ada tujuan kita mempelajari ini agar kalian bisa mengidentifikasi organ-organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita yang ada kaitan dengan pernafasan. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menjelaskan setiap organ penyusun sistem pernafasan manusia beserta dengan fungsinya. Ya, dan kalian harus tahu kenapa kalian harus bernafas. Itulah inti dari pelajaran kita. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan bernafas. Sudah kan? Sudah. Kira-kira apa itu bernafas? Ya? Menghirup dan mengeluarkan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas? Karena apa, Diva? Pegah yang dengan suara besar. Kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas? Kita nggak bisa hidup tanpa bernafas. Karena setiap manusia bernafas semua kan? Kenapa kira-kira? Tidak bisa beraktivitas. Ya, itu jawabannya simpatir. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Apa saja organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia? Hidung, saluran nafas, kemudian paru-paru. Sudah tahu jago-jagoan ibu ini ya. Kemudian bagaimana urutan kerja atau jalur udara saat kita bernafas? Dari mana duluan? Dari hidung, kemudian saluran pernafasan, lalu paru-paru. Oke, pertanyaan ke selanjutnya. Zat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh ketika kita menghirup udara? O2 atau oksigen. Oke, zat apa yang kita keluarkan dari tubuh saat bernafas? CO2. Kira-kira kenapa bisa begitu? Bisa nggak kalian menjawab? Mengapa kita perlu bernafas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini lebih baik lagi. Sebenarnya jawaban tadi sudah cukup baik, cuma belum tepat. Nah, Ibu akan memberikan satu video. Nah, di sini ada. Ini adalah cara Ibu ulang ya dari awal. Dari awal. Nah, di sini udara masuk dari hidung, kemudian masuk ke saluran nafas, kemudian masuk ke paru-paru itu ada di rongga dada. Kemudian di sini ya. Kemudian jadi pernapas itu bisa dari rongga hidung dan bisa dari mulut, mau nasal cavity. Kemudian dia masuk ke faring. Kemudian masuk ke laring, masuk ke trakea ya, batang tenggorokan. Jadi di trakea itu ada yang namanya siani. Dia adalah sel rambut yang bentuknya seperti rambut. Kemudian perakaian tersebut tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Itu sekitar ada 15 sampai 20
Kemudian setelah masuk ke trakea, dia akan masuk ke dua persimpangan saluran, namanya bronkus. Kemudian bronkus tadi akan menyebarkan udara tadi ke bronkiolus, namanya ya. Kemudian di bronkiolus itu adalah tempat melekatnya si gelembung udara atau yang disebut dengan alveoli. Inilah alveoli. Tetapi kalau yang satu dia alveoli, kalau banyak namanya alveolus. Ya, ini caranya masuk oksigen. Dari masuk oksigen, masuk lagi ke pembuluh darah, dihisap oleh darah, kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan melalui si alveoli ini masuk ke saluran selanjutnya. Nah, kira-kira seperti ini. Inilah kedua paru-paru kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini adalah sedikit video singkat mengenai bagaimana tubuh kita merespon udara, memperlakukan udara dengan baik sehingga kita bisa hidup sampai detik ini. Jadi tidak ada manusia yang tidak bernafas. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Dari video tadi kita sudah lihat ya, dan kalian sudah tahu tadi setelah kalian menjawab pertanyaan pengantin bahwasannya pernafasan itu dimulai dari organ hidung. Setelah itu ke saluran nafas. Saluran nafas itu bukan saluran nafas aja, ternyata ada lagi organ-organnya. Kemudian yang terakhir udara masuk ke dalam paru-paru. Ternyata di dalam paru-paru itu juga ada organ-organ penting. Jadi nanti di LKPD ini Ibu akan bagikan ke setiap kelompok, yang mana anak-anak Ibu sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini yang terakhir kelompok 4. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ini dan ini untuk kelompok 2 kasih surat juga. Ini kelompok 3 kasih surat cintanya juga. Ini yang terakhir kelompok 4. Buat ya, dah. Nah, di situ tadi kan ada Ibu kasih kertas kan? Ada nggak amplop? Jadi di dalamnya ini adalah kepingan puzzle yang nantinya kalian harus susun di lembar yang ini. Kepingan puzzle-nya kalian susun di sebelah sini sampai kalian membentuk yang tadi. Ya. Kemudian di LKPD-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan diskusi. Jadi kalian ikuti langkah-langkahnya sehingga kalian bisa menjawab. Oke, tadi kalian sudah Ibu kasih video kan? Sekarang Ibu kasih buku untuk bahan belajar kalian. Ini 1. Sudah kalian baca semua? Nah, kalau sudah kalian pahami, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu kalian siap untuk bekerja dalam kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Di sini Ibu ada kasih lab juga. Ini lab untuk kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Berbagi ya tadi ya. Sisanya tidak lem lah. Masa nggak tahu sih. Ya, nanti kalian bisa ya. Oke, silakan dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Oke, ingat kerja sama dalam kelompok. Keaktifan kalian dalam berdiskusi, Ibu akan berikan penilaian.
bagaimana untuk menyusun kepingan puzzle. Kamu kesini, Nabila. Nabila, dia tulisan. Dan ini kerjakan. Ini. Ya, bernafas adalah tadi kita bernafas. Kegiatan
Berarti ayo itu namanya Oke, sudah waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah.
oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari kemudian organ hidung. Hidung sebagai alat pernapasan dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung juga memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembapan udara. Faring memiliki epiglotis yang berfungsi menutup ujung saluran pernapasan. Dari memiliki pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan suara manusia. Trakea memiliki cekak yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru dan melihat pertukaran oksigen dan karbon. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apakah ada dari kelompok lain untuk menanggapi ataupun memberi pertanyaan? Oke, Dea Natasha, silakan dari kelompok 4. Aku nama Dea Natasha ingin menanyakan dari mana saya memperoleh oksigen. Dari mana? Ada Dari alam dikatakan dia. Oke, berarti mereka beranggapan bahwasannya sel tubuh mendapatkan oksigen dari alam. Oke, sesungguhnya memang oksigen sudah disediakan oleh Allah ini ada di alam, apalagi di bumi terdapat oksigen yang mana kita akan hidup.
untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan oksigen ke karbon dioksida. Dari mana sel memperoleh oksigen? Oksigen diikat oleh darah dan disebarkan di seluruh tubuh. Mengapa karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh? Karena jika tidak dikeluarkan akan menjadi toksik atau racun yang bisa menyebabkan tubuh kita tidak berdaya atau lemah. Ketiga, apa hubungan antara sistem pernapasan dan sistem peredaran darah?
berikutnya ya. Dan